Nah, sampai di sini sebenarnya aplikasi kita ini sudah bisa kita gunakan. Cuman masalahnya adalah aplikasi ini masih bisa digunakan walaupun tanpa login. Nah, buktinya itu saya misalnya ingin mengakses halaman kategori. Nah, masih ada. Kenapa masih bisa? Karena kita tidak melakukan pengecekan apakah ketika mengakses halaman dia sudah login atau belum. Nah, untuk melakukan pengecekannya, saya akan membuat sebuah helper. Namanya itu misalnya post helper. Nah, di sini saya buat sebuah function check session. Check session as session misalnya session this session user data. Nah, kita bisa ngecek di sini nih. Ketika login dia akan memberikan sebuah status ya, status login oke. Session status login. If as session sama dengan oke. Oh, jangan seperti inilah. Sebenarnya tidak sama dengan oke, artinya belum login, maka dia akan redirect ke halaman UTL login atau ke halaman form login. Nah, seperti ini. Jadi misalnya di barang function construct-nya itu saya bisa melakukan nama helpernya itu check session. Nah, seperti ini. Jangan lupa di config-nya, di auto load-nya itu di load dulu helpernya. Nama helpernya itu post ya, ini. Oke. Nah, di barang using this when not is object contain. Nah, ini yang saya maksud bahwa di misalnya di mana dia. Nah, di helper ini kita tidak bisa langsung menggunakan this untuk menggunakan kelasnya coordinator, apakah itu session ataupun kelas database. Tapi kita harus menginstance. Cara instance-nya itu dan get instance. Nah, seperti ini. Jadi di sini kita ganti dengan CI. Nah, seperti ini. Refresh. Variable S05. Oh, bukan dolar ini, tapi dan ya. Nah, seperti ini. Saya salah ketik. Saya refresh. Nah, dia ke halaman login. Jadi walaupun saya akses data barang, misalnya indeks barang ya, index.php/barang. Nah, dia akan ke halaman login. Nah, kalau misalnya kategori masih bisa nih. Nah, masih muncul kan? Nah, caranya supaya tidak bisa diakses juga sama seperti di barang, itu caranya berikan check session di construct-nya. Nah, di kategori di construct, di sini berikan check session. Nah, kategori barang dia login. Tapi kalau sudah login, saya klik barang, saya klik kategori bisa. Operator sistem, transaksi juga kita berikan perlakukan hal yang sama. Data transaksi di sini juga operator juga. Jadi jangan sampai dia input data operator tanpa melakukan login gitu kan. Kategori sudah, dashboard juga. Nah, di sini aja kalau dashboard. Nah, sekarang kalau misalnya sudah login nih, kejadiannya sudah login. Ini kan sudah login nih ceritanya, tapi dia mengakses halaman login lagi. Nah, seharusnya ini nggak muncul, tapi langsung
ke halaman dashboard gitu, karena dia sudah login. Jadi untuk masuk halaman login dia harus logout gitu. Jadi idenya seperti itu. Nah, caranya sekarang atau implementasinya kita kopikan saja check session ini. Coba check session login. Modifikasi ya. Status. Nah, sekarang sama dengan oke. Nah, artinya apabila dia sudah login, maka dia redirect ke halaman dashboard. Dashboard. Nah, seperti ini. Check session login. Nah, ini di login gitu. Di login. Nah, di sini dia. Cek. Nama helpernya itu check session login. Nah, seperti ini. Dia halaman dashboard. Nah, seperti itu. Jadi kalau saya dalam status login, nah halaman loginnya akan tampilkan lagi, tapi dia akan dialihkan langsung ke halaman dashboard kecuali saya sudah logout nih. Nah, saya akses lagi halaman login, ini bisa. Tapi kalau saya dalam keadaan sudah login, saya akses halaman login, nah itu nggak akan bisa karena akan diredirect ke halaman dashboard. Oke, seperti ini ya untuk security-nya. Oh iya, pada episode selanjutnya itu ketika saya halaman 2 kan datanya 1, 2, 3. Kan 1, 2 gitu. Seharusnya kan 1, 2, 3, halaman selanjutnya 4, 5 seperti itu. Nah, di kategori ini di view-nya di kategori lihat data untuk nomor ini. Nomor ini adalah saya modifikasi sedikit. Jadi kita nangkap URI segment. Nomor sama dengan this URI segmen 3 gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, halaman 4, halaman 5, 1, 2, 3, 4, 5 seperti itu. Ini untuk perbaikan nomornya. Oke, saya rasa sudah selesai ya. Nah, sudah selesai semua nih aplikasi yang kita buat. Sudah bisa input data, sudah bisa input data master, sudah ada form to transaksinya, sudah ada laporannya. Kita juga bisa menampilkan laporan berdasarkan periode. Kita juga bisa mengekspor menjadi Excel, gitu ya. Kita juga bisa mengekspor menjadi PDF. Security-nya juga sudah. Nah, jadi untuk basic saya rasa Anda sudah bisa melakukan atau mengerjakan sebuah aplikasi yang agak lebih rumit daripada ini. Seharusnya Anda bisa coba-cobalah sendiri. Atau insya Allah nanti akan saya keluarkan lagi video tutorial yang khusus membahas sebuah studi kasus dengan studi kasus yang lebih kompleks dan agak lebih rumit. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa pada judul video selanjutnya karena ini sudah selesai ya. Terima kasih.